Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasadi. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada roh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua, ya ayyuhallazina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ma'asyiral muslimin, hari ini kita berbicara tentang menjaga lidah daripada ghibah. Hari ini banyak pertengkaran, banyak perselisihan, banyak yang mengutuk, banyak yang berbicara keji dan kotor, banyak orang yang saling menjatuhkan, banyak orang yang saling membuka rahasia, banyak orang yang saling sakit menyakiti. Kenapa ini terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini semua adalah perkara lidah yang tak bertulang. Ini semua penyebabnya adalah ghibah atau fitnah yang selalu datang kepada manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qulu qawlan sadida, berkatalah perkataan yang benar, yuslih lakum a'malakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperbaiki amal kita. Kalau kita berbicara yang benar, Allah perbaiki amal kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Tapi apa yang terjadi hari ini, orang tak mau lagi berbicara benar. Orang lebih suka hoax daripada yang benar. Orang lebih suka fitnah daripada berita yang benar. Orang lebih suka perselisihan, gosip daripada yang lain-lain. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim kita harus menjaga lidah kita daripada ghibah. Ghibah itu mengguncing. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam di tengah para sahabatnya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya, qala Rasulullah, atadaruna mal ghibah? Apakah kalian tahu yang disebut dengan ghibah? Kemudian para sahabat menjawab, tentulah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui. Kemudian Nabi menyebutkan, zikru akhaka bima yakrah, menceritakan saudaramu ketika dia tidak ada, dan cerita itu sesuatu yang tidak dia sukai kalau dia dengar. Ghibah berasal daripada kata-kata ghaib. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Ghaib ghibah artinya kita bercerita tentang si A itu tidak ada di dekat kita, disebut dengan ghibah. Maka kata Nabi, zikru akhaka bima yakrah, menceritakan saudaramu yang tidak ada di tempat kamu bercerita, dan cerita itu yang membuat hatinya tidak suka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana seorang ketika menggibah saudaranya? Di dalam surah Al-Hujurat ayat 12, wala yaghtab ba'dukum ba'da, janganlah menggibah sebagian kamu akan sebagian. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang menggibah saudaranya, ketika saya menggibah si A, bercerita tentang keburukan si A, sedangkan dia tidak ada di tempat saya ketika berbicara, ghibah. Ghibah. Kata Allah, ayyakula lahma akhihi maitan, sama dengan memakan bangkai saudaranya yang dia ceritakan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika saya menyambal di pondok, sambal saya pun selesai. Kemudian saya tutup, dulu saya tak memiliki tudung nasi. Kemudian jatuh cicak. Kemudian saya lihat malam, cicak itu sudah seperti bangkai, bau. Apa yang saya lakukan? Saya membuang semua sambal saya yang sudah saya sambal. Artinya apa? Bangkai cicak saja yang kecil, yang tidak saya sambal, dia hanya jatuh ke sambal, tapi saya tak suka lagi.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Bapak Ibu menggulai, kemudian ketika menggulai, Bapak Ibu lihat ikannya sudah pakai belatung-belatung. Kira-kira ikan yang sudah pakai belatung, apakah Bapak Ibu memasukkan ke dalam gulai? Oh, ternyata tidak. Tapi ini perkara gibah bukan ikan yang kena belatung, bukan bangkai cicak, bukan bangkai ayam, bukan bangkai tikus, tapi bangkai manusia. Itulah yang kita makan. Bangkai tikus saja Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau dia sudah mati sehari, kita tak mau makannya. Hidup pun tikus kita tak mau makannya. Tikus. Tapi ini bangkai manusia. Betapa orang yang menggibah secara dia tidak tahu, dia sudah memakan daging saudaranya ketika saudaranya sudah mati. Fakarihtumuhu. Tentu kalian jijik, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dosa menggibah, sangat luar biasa. Maka melalui media yang singkat ini, marilah kita jaga lidah kita agar selalu berkata benar. Marilah kita jaga lidah kita agar tidak tergelincir kepada gibah, karena dosa gibah itu sangat besar, luar biasa besarnya. Bapak tidak mau memakan bangkai tikus, Bapak tidak mau memakan bangkai ayam yang sudah 5 hari mati, apalagi lah kita memakan bangkai manusia. Dan itulah yang Allah berikan, seperti itulah besarnya ketika kita berdosa dan dosanya itu adalah gibah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.